Bapak dan Ibu-Ibu, para pemirsa, saya Sri Wiyanti Ediono atau sering dipanggil Mbak Yi akan memandu diskusi ini. Nah, jadi tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ruby bahwa akan ada tekanan terhadap dialog ini. Yang pertama, kita sebetulnya ingin tahu ya, ran P3KS itu apa sih? Dan implementasinya seperti apa sih dengan adanya peraturan pemerintah ya dan juga Permenko PMK nomor 8 2014. Namun sebelum nanti kita melakukan evaluasi terhadap atau refleksi terhadap rencana aksi nasional perlindungan perempuan dan anak dalam konflik sosial, kita perlu juga merefleksikan bersama terlebih dahulu bahwa kondisi Indonesia itu memang masih sangat rawan dengan konflik dan Indonesia sendiri punya pengalaman panjang terkait dengan konflik-konflik sosial ya. Di sini sudah hadir contohnya adalah Ibu Ri yang akan bercerita tentang kondisi Poso. Ya, Poso sendiri sebetulnya mengalami konflik yang berkepanjangan, mulai dari konflik antar agama, konflik terkait dengan terorisme, dan juga konflik bersenjata lainnya. Demikian juga Ambon. Ambon memiliki konflik antar agama yang sampai sekarang walaupun ada upaya-upaya penyelesaian konflik, namun sisa-sisa masih terasa. Jadi dalam kondisi konflik yang berkepanjangan, tentu kita tahu bahwa ada dampak yang cukup luar biasa bagi masyarakat, terutama perempuan dan anak. Nah, yang akan menjadi fokus kita kali ini adalah Permenko PMK nomor 8 2014 ya. Nah, saya akan memberikan, akan mengundang pertama adalah Pak Nugroho, ya, dan yang kedua adalah Pak Salman. Pertanyaan saya, sebetulnya apa inti dari rencana aksi nasional tersebut dan perkembangan apa yang sudah terjadi, ya, dengan adanya inisiatif rencana aksi nasional itu. Nah, saya berikan kesempatan pertama kepada Pak Nugroho ya dari PMK ya untuk menjelaskan terlebih dahulu dan akan dilanjutkan dengan Pak Salman. Silakan Pak. RAN versi 1 ya, yang tadi Ibu bilang Permenko Kesra nomor 8 tahun 2014 itu sekarang kan sudah selesai. Beberapa ini saya sudah beberapa kali belum pernah melihat laporannya secara utuh gitu ya. Saya mau share, bisa ini? Halo? Share screen? Oh, nggak bisa ya? Jadi begini, sesuai dengan hasil review, kita sudah melakukan review, antara lain review RAN 2014-2019. Yang pertama adalah kegiatannya masih bersifat normatif, tidak pragmatis. Yang kedua, isu permasalahannya perlu diupdate, kemudian tidak bersinergi dengan kegiatan tim terpadu PKS. Yang berikutnya, kurang mempertimbangkan sumber daya kementerian lembaga. Kemudian tidak operasionalnya perubahan nomenklatur atau TUSI. Jadi begini Bu, Permenko PMK nomor 8 tahun 2014 itu lahir di ujung-ujungnya akhir dari pemerintahan SBY. Kemudian masuklah ke pemerintahan Jokowi. Pada saat itu sangat banyak terjadi perubahan nomenklatur, sehingga apa yang dimaksud di dalam Permenko Kesra nomor 8 itu banyak kementerian lembaga yang tidak bisa support. Karena apa? Mereka merasa bahwa itu bukan kegiatan mereka karena pertama nomenklatur ini yang jadi masalah begitu loh. Sebetulnya kalau menurut saya sih, tapi buat kami
yang namanya DIPA itu kalau nggak sesuai dengan itu nggak bisa didukung, begitu aja. Kemudian apa namanya review berikutnya di sini apa namanya pada saat itu kan lahir Undang-Undang PKS nomor 7 2012. Kemudian ada Undang-Undang PP nomor 2 tahun 2015. Kemudian dari PP itu lahirlah Permendagri 42. Ya, Pak Salman. Kemudian dari situ lahir Timdu. Nah, Timdu itu tidak bersinergi karena ini lahirnya duluan nih. Sementara di lapangan kan seharusnya yang membidangi itu adalah teman-teman di Kemendagri. Jadi nggak nyambung nih, nggak ada ini. Kemudian di Permenko PMK yang baru yang nomor 2 tahun 2019 itu kita sinergikan. Jadi semua apa namanya kegiatan P3KS ini menjadi bagian dari kegiatan tim terpadu penanganan konflik sosial, dan ini pun sudah didukung oleh surat, saya lupa surat Mendagri yang bulan Januari itu, Pak Salman, saya lupa nomor berapa itu, ya tanggal 28 Januari lah gitu, saya ingatnya surat, tapi nomor berapa saya lupa. Itu intinya Kemendagri sangat mendukung bahwa semua kegiatan ini bisa dijadikan satu, bisa bersinergi dengan tim terpadu. Untuk itu kami yang saat ini sedang menyusun RAN Jilid 2 berdasarkan Permenko PMK nomor 2 tahun 2019 sangat-sangat berharap masukan dari kementerian lembaga. Tapi untuk sementara kita mengambil kegiatan-kegiatan itu yang sudah ada di Renstra dan di PN. PN itu Pembangunan Nasional dari Bappenas. Sementara itu dulu, nanti kita akan seminarkan itu di depan teman-teman KL, apakah mereka setuju atau tidak. Kemudian nanti rencananya terkait dengan RAN yang jilid 2 ini, teman-teman masyarakat sipil bisa menyelipkan itu, dan nantinya saya berharap tidak ada lagi kesulitan dalam rangka melakukan pelaporan begitu loh. Selama ini kan ya karena kegiatannya bersifat normatif, tidak programatik yang tahun kemarin, sehingga sulit untuk di-record begitu loh. Cuma ya mudah-mudahan tidak seperti itu. Saya berharap mungkin nanti akhir tahun udah jadi nih, tahun pertama 2020 terkait dengan ini, di Januari kita sudah bisa melaporkan, oh ya ini gitu loh. Nanti Januari 2021 ke Desember kita bisa melaporkan ini loh kegiatannya gitu loh Bu. Jadi setiap apa yang terjadi di kementerian lembaga itu terkait dengan RAN P3KS plus teman-teman dari masyarakat sipil bisa secara bersama-sama melaporkan kegiatan itu secara detail. Nanya lagi ya Pak ya. Jadi kan tadi Bapak menyampaikan sudah ada review nih ternyata ya, review dari kementerian ya, kementerian bersama ya. Itu review secara umum saja Bu. Secara umum, oke. Kalau dalam konteks pencegahan itu seperti apa Pak reviewnya? Kalau tadi kan Bapak melakukan review, kementerian melakukan review secara keseluruhan. Tapi dalam aspek pencegahan itu ada nggak review khusus untuk kegiatan pencegahan? Review khusus pencegahan tidak ada. Oh, tidak pencegahan, ada. Penanganannya tidak ada, tapi reviewnya saya bilang secara global. Oh, secara global. Kalau bisa di ini, halo, ini bisa di ini, bisa dibuka. Bisa. Mungkin lanjut dulu ke Pak Salman ya. Pak Salman boleh, tadi Pak Salman. Sudah disebut-sebut Pak Salman, ini Kemendagri memiliki peran yang penting nih dalam rencana aksi nasional, implementasinya bahkan juga perencanaan ke depan. Nah, boleh nggak Pak Salman juga menambahkan informasi sebetulnya perkembangan positif apa sih pasca 2014, jadi antara 2014-2019 tadi kan Pak Nugroho sudah menyampaikan catatan-catatan kritisnya, tapi pas dengan adanya rencana aksi ya nasional ya pencegahan dan penanganan konflik dengan perspektif perempuan dan anak ini, konflik sosial. Nah, apa yang sudah terjadi? Apakah misalnya daerah-daerah memang
sudah memiliki rencana aksi juga di tingkat daerah, sudah jalan, sudah bergeliat. Apakah ada yang menarik dari pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan pemerintah? Monggo Pak Salman dari Kemendagri, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bang, apresiasi ada upaya-upaya untuk ini, karena saya kira kan selama ini saya ini dengan Pak Nugroho terus nih kalau membahas ini, terutama dengan Pak Ponco. Jadi kalau bicara P3KS seolah domainnya hanya ada di pemerintah. Nah, saya kira memang ke depan ya tidak harus pemerintah semua, karena negara ini kan bukan punyanya pemerintah. Kami ini yang menjalankan saja, yang punya itu kan masyarakat. Gitu. Pertama saya ingin menyampaikan begini, tadi Pak Nugroho sudah memberikan beberapa catatan terkait dengan apa yang sudah dikerjakan PMK untuk P3KS. Saya ingin, mohon izin Bu Moderator, berapa lama nih saya harus berbincang-bincang ini? 5 menit, waduh, berarti nanti dihitung nih, menit pertama saya ingin memperkenalkan dulu posisi kami di Kemendagri, karena saya kira biar pas ini. Untuk jilid pertama, kata Pak Nugroho, kami mungkin belum terlibat secara langsung. Jadi jilid pertama kami belum terlibat secara langsung. Nah, posisi saya di Kemendagri ini kan di Subdit Penanganan Konflik Sosial. Jadi tidak pada pemberdayaannya, tapi ketika terjadi konflik, masuklah kepada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Karena memang tadi sudah disebutkan di regulasi, itu ada, memang regulasinya sudah clear itu. Jadi di aspek regulasi ketika bicara konfliknya itu sudah clear, ada undang-undang, ada PP, ada Permendagri. Kita punya Permendagri 42 2015. Kemudian untuk merespon apa yang disampaikan Pak Nugroho, saya kira begini. Untuk teman-teman semua di Aman, prinsipnya dari sisi pemerintah itu kan sesuai dengan fungsi utama dia menyusun instrumen regulasi. Saya kira itu sudah dilaksanakan. Secara regulasi ya. Regulasi sudah kita laksanakan, kita buatkan regulasi. Jadi fungsi utama kita sudah lakukan. Ini sebenarnya leading sektornya PMK, Kemendagri ini hanya pendukung gitu. Jadi terbawa-bawa karena dari aspek konfliknya. Jadi memang pemain utamanya, kapten timnya adalah PMK. Nah, ujung tombaknya sebenarnya KPPA, harusnya ada KPPA yang bicara, karena saya lihat tadi juga harus masuk KPPA. Kemudian dari sisi regulasi sudah ada. Nah, tinggal instrumen kelembagaan. Saya kira instrumen kelembagaan ini yang juga penting gitu. Nah, di regulasi itu kan mengamanatkan dibentuknya Pokja. Nah, secara nasional, saya kira sudah ada memang Pokja. Tinggal tindak lanjut Pokja di tingkat Pemda. Jadi, kami masuk pada jilid kedua nih, Pak Nugroho ya. Jilid pertama kami belum terlibat secara langsung. Jadi, kami belum masuk di konflik, belum masuk menangani konflik. Nah, pada waktu jilid kedua, pada penyusunan Permenko, tadi sudah disampaikan, kita memang sudah memasukkan supaya ada sinergi Kemendagri dengan teman-teman yang menggawangi P3KS ini, PMK dan KPPA. Nah, penyusunan Pokja secara nasional saya kira secara normatif betul sudah terbentuk juga. Kami bahkan sudah sering pertemuan, sudah berbicara, sudah banyak hal kita lakukan dalam forum-forum Pokja nasional. Nah, mungkin kendalanya ketika pembentukan Pokja tingkat provinsi inilah yang memang kami lihat belum secara optimal semua provinsi terbentuk Pokja. Mungkin datanya di KPPA itu lebih clear berapa provinsi yang sudah membentuk gitu. Kemudian apalagi tingkat kabupaten kota. Nah, oleh karena itu, apa yang disampaikan Pak Nugroho, saya kira ada beberapa yang perlu kami kritisi dan kami juga komentari terkait apa yang sudah kemajuan-kemajuan, kemudian apa yang kami lihat dari keberadaan P3KS ini. Saya ingin menyampaikan kalau kami di Kemendagri, ketika bicara P3KS dalam setiap forum, kami memberi 4 catatan sebenarnya untuk ke depan. Pertama, memang harus clear dulu sebenarnya Pokja P3KS ini ke tingkat Pemda, karena kan tidak semua Pemda memahami, jadi belum clear semua Pemda memahami secara betul baik dari sisi regulasi, kemudian kelembagaan. Bahkan data terakhir kalau tidak salah itu belum sampai 50% provinsi yang membentuk. Berarti kan ada persoalan pemahaman di tingkat Pemda terhadap keberadaan ini. Kemudian juga terkait dengan penyusunan rencana aksi. Saya kira juga ini penting. Penyusunan rencana aksi tadi Pak Nugroho sendiri menyampaikan hasil review terlalu normatif misalkan. Nah, jadi saya kira mungkin juga perlu nanti kita diskusi barangkali. Kami kan juga punya rencana aksi penanganan konflik sosial.
Nah, mungkin metodenya perlu kita diskusikan, kita komparasi apa yang kami lakukan dalam penyusunan RAN. Dan kami ada dua, ada RAN, ada RAD kalau di konfliknya. Nah, kalau di P3KS kami belum tahu apakah hanya RAN kemudian dilaksanakan di daerah atau daerah sendiri punya RAD. Kalau di kami ada dua, ada RAN, ada RAD. Kemudian untuk terkait dengan evaluasi dan pelaporan, saya kira ini memang kelihatannya belum secara optimal. Jadi persoalan evaluasi ini belum optimal karena di Permenko itu siapa yang menyusun, kemudian siapa yang evaluasi, siapa yang mengendalikan, kemudian pelaporannya kemana. Saya kira mungkin ini juga perlu kita diskusikan ke depan dari aspek RAN-nya ini. Nah, berbeda halnya dengan RAN kami, RAD kami di penanganan konflik. Nah, oleh karena itu kami ingin sedikit beri gambaran apa yang sudah dilakukan Kemendagri. Tadi sudah disebut, Mendagri itu sebenarnya untuk jilid kedua, jilid pertama, kita sudah langsung mengeluarkan surat jilid pertama itu. Kita ada surat ke provinsi, ke gubernur, bupati, wali kota, agar menindaklanjuti Perpres 18. Jadi jilid pertama itu kan itu. Jadi, mungkin ini masuk jilid kedua juga. Jadi ada surat pertama dari Pak Menteri kepada gubernur, bupati, kota, agar menindaklanjuti melaksanakan. Karena memang fungsi kami masuk ke Pemda. Kemudian yang kedua, tadi juga sudah disampaikan Pak Nugroho, kita sudah melakukan surat edaran tanggal 28 Januari, itu nomornya 460-812 SJ, jadi nomornya ada ini, itu penekanan kepada penganggaran. Jadi supaya daerah itu menganggarkan gitu. Jadi daerah ada penganggaran secara khusus, karena ini menjadi urusan wajib daerah, mereka harus ada penganggaran dari APBD di tahun anggaran 2020. Jadi sebenarnya 2020 ini Pemda tidak ada lagi, tidak boleh mengelak, karena memang Pak Mendagri sudah memberikan surat ke daerah. Nah, untuk proyeksi ke depan dari aspek teknis kami di penanganan konflik sosial, kami juga sudah mengeluarkan surat untuk teman-teman di provinsi, kabupaten, kota sebagai wujud sinergi tadi. Karena memang selama ini kan tadi menjadi catatan khusus, ternyata antara tim Pokja dengan tim DUPKS yang ada di kami itu belum optimal sinergi, walaupun di Permenko-nya sudah kita masukkan di pasal itu supaya ada sinergi. Nah, kita menindaklanjuti dalam bentuk surat juga ke daerah itu. Kami menyusun surat itu di akhir 2019. Dalam surat itu kami sebutkan bahwa untuk rencana aksi daerah penanganan konflik sosial 2020, agar salah satu fokusnya, jadi salah satu fokus yang mereka susun di 34 provinsi itu, memasukkan terkait dengan P3KS. Jadi kami mewajibkan teman-teman provinsi dalam menyusun rencana aksi daerah penanganan konflik sosial di 2020 sekarang, agar ada muatan materi, ada satu rencana aksi yang memang berbicara atau melakukan penanganan, entah itu di pencegahan, entah itu di penghentian, entah itu di pemulihan. Nah, jadi kami secara teknis sebenarnya sudah membuat langkah-langkah yang lebih konkret ketika untuk menjawab bagaimana supaya P3KS, kemudian RAN-nya dan Pokja itu lebih optimal ke depan. Nah, saya kira jilid kedua ini menjadi hal yang cukup bagus, karena kami dengan PMK, kemudian dengan KPPS sudah melakukan banyak hal. Nah, catatan terakhir barangkali Bu, di menit terakhir ini, kami menyarankan untuk penguatan ke depan, karena kami dari sisi tim PKS itu, kalau tadi disebut sebagai induknya, kami sudah memasukkan mereka sebagai anggota. Nasional sudah masuk di anggota Timdu Nasional, Timdu PKS tentu. Kemudian di provinsi juga kami sudah memasukkan, jadi SKPD yang menangani urusan perlindungan pemberdayaan perempuan dan anak itu juga masuk di anggota tim. Kemudian kami juga rencana aksi sudah dimintakan. Nah, mungkin langkah selanjutnya teman-teman di bawah Kementerian Kemenko PMK segera mengaktifkan kesekretariatan tingkat nasional, supaya berjalan proses evaluasi dan pelaporan itu, baik dari Pokja nasional, Pokja provinsi, maupun Pokja kabupaten kota, kalau memang sampai kabupaten kota. Tapi saya kira kita targetkan saja dulu semua provinsi itu sudah terbentuk Pokjanya. Kemudian kita targetkan dulu semua rencana aksi nasionalnya sudah dilaksanakan oleh Pokja itu. Kemudian juga mulai dilakukan evaluasi dan pelaporan. Nah, itu bisa berjalan kalau sekretariatnya aktif. Karena di kami pun, di tim DUPKS, memang sekretariatnya sudah terbentuk dan itu yang melakukan metode evaluasi dan pelaporan. Jadi kami sudah berjalan sejak 2016, proses evaluasi pelaporan, bahkan penyusunannya pun kami sudah kondisikan. Jadi mulai dari penyusunan rencana aksinya, kemudian kami lakukan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan. Saya kira sementara sebagai pengantar itu, terima kasih. Terima kasih Pak Sama.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini menarik ya. Jadi tadi sudah menambahkan informasi dari Pak Nugroho tentang berbagai persoalan-persoalan di tingkat implementasi ya, kebijakan regulasinya ada, tapi penanganan pelaksanaannya belum terjadi. Ini 2000, kita bicara dulu 2014 sampai 2019 nih Pak. Terus ada persoalan juga soal tidak ada anggaran di dalamnya. Nah, kemudian tidak semua wilayah yang ditargetkan di awal itu memiliki rencana aksi daerah, ya. Itu ada beberapa masalah. Tapi yang menarik yang Bapak sampaikan tadi, jadi ada 2 RAN ya kelihatannya Pak ya. Pertama adalah RAN penanganan konflik sosial. Yang kedua adalah RAN P3KS. Mengapa kok ada 2 RAN ini Pak? Kenapa, apakah di dalam RAN penanganan konflik sosial itu integrasi perspektif gender tidak masuk di dalamnya, Pak? Saya kira begini. Pertama, RAN kami memang dasarnya adalah Permendagri 42 2015. Jadi di situ memang sudah diamanatkan pertama pembentukan kelembagaannya. Jadi kelembagaan penanganan konflik sosial itu kan ada namanya tim terpadu penanganan konflik sosial. Itu terbentuk di nasional, provinsi, kabupaten kota. Hari ini tentu nasional sudah berjalan dari sejak 2016. Provinsi pun sudah 100% terbentuk, 34 provinsi. Untuk kabupaten kota itu sekitar 456-an atau 58 update terakhir terbentuk gitu. Nah, kemudian penyusun, kenapa ada 2 RAN? Karena memang sama-sama ada mandat dari regulasi untuk menyusun itu. Ketika RAN kami tentu kalau bicara perspektif gendernya tentu ada, karena ketika konflik tentu akan terdampak. Tapi yang tentu juga perlu dipahami oleh teman-teman, walaupun RAN-nya kami RAN seolah-olah kalau kami ingin menegaskan sebenarnya tidak ada 2 RAN. RAN kami ada RAN penanganan konflik. RAN di sana adalah tentu persoalan P3KS-nya tentu ada kekhususan. Jadi mungkin RAN P3KS ini lebih kepada leg spesialis terkait ketika konflik terjadi bagaimana penanganan terhadap yang kena dampak itu perempuan dan anak. Saya kira mungkin ada sedikit perbedaan di situ. Nah, berarti kan yang jalan yang RAN penanganan konflik sosial ya Pak ya. Menurut Bapak itu berjalan lebih baik, tapi RAN P3KS ini yang tidak berjalan. Nah, ini menjadi persoalan ketika ada 2 RAN dan kemudian isu perempuan dan anak lebih ditekankan kepada RAN yang khusus tadi. Nah, pertanyaannya kemudian seberapa jauh penanganan konflik sosial berperspektif dan juga melindungi perempuan dan anak. Nah, tapi menarik Pak Salman tadi juga sudah mengusulkan ke depan bagaimana mengintegrasikan antara 2 RAN ini, karena 2 RAN yang bekerja sebetulnya bisa jadi overlapping dan bahkan meniadakan satu dan lainnya. Nah, itu pertama. Nah, mungkin saya ingin lanjut untuk melihat dari perspektif masyarakat sipil ya. Karena sebentar Ibu, kan tadi dikatakan RAN, ada RAN konflik sosial, ada RAN itu. Makanya kita mengeluarkan Permenko PMK nomor 2 tahun 2019 agar kedua RAN itu bersinergi. Jadi RAN P3KS itu menjadi bagian RAN konflik sosial, itu ada di pasal 5, Bu. Oh ya, itu yang ke depan ya Pak ya, yang ke depan ya Pak ya. Ya, yang ke depan. Tapi artinya maksud kan saya berkaca dari yang sebelumnya begitu. Oh ya, ya. Berarti memang sudah disadari oleh kita pemerintah bahwa ada hambatan-hambatan yang sangat menyulitkan dalam pelaksanaannya, dengan tadi ada nomenklatur yang berbeda, ada berbagai tim yang belum bersinergi gitu ya Pak ya, dan itu yang menjadi hambatan selama ini, sehingga ke depan akan diarahkan untuk menyusun RAN dan juga mengintegrasikan ya RAN P3KS ini ke dalam RAN konflik sosial. Baik, nanti dan sebentar Ibu, ini di grup chat ini ada daerah yang sudah terbentuk. Memang betul apa yang dikatakan Pak Salman bahwa belum seluruh daerah terbentuk. Nah, daerah-daerah yang sudah terbentuk RAN dengan pokoknya ini ada berapa 14 provinsi kalau nggak salah ini di sini. Ya. Nah, tapi menarik itu tadi Pak, RAN daerah itu di tingkat provinsi ya?
Ya, di Iya, tingkat oke. provinsi betul. Sementara konflik-konflik banyak di tingkat kabupaten. Daerah. Ya, oke, daerah. Oke, baik. Kabupaten Nah, kota. sekarang kita maju kepada dua pembicara kita lainnya, yaitu yang pertama adalah Ibu Wuri dari Poso. Di Poso dari Sekolah Perempuan Perdamaian yang juga berkoordinasi langsung dengan Aman. Nah, bisakah Bu Wuri bercerita tentang sebetulnya kondisi sekarang pasca konflik ya, karena Poso ini konfliknya berulang ya. Nah, pasca konflik ini apa situasi yang terjadi? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, tadi kan sudah mendengarkan paparan dari perwakilan pemerintah tentang adanya rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah. Sesungguhnya di tingkat daerah sendiri, bagaimana suara atau gaung dari rencana aksi daerah ini? Apakah ada inisiatif-inisiatif di tingkat Poso sendiri? Karena Poso dengan Palu cukup jauh sebetulnya. Dan apa hambatan dan tantangan? Termasuk gini ya, mungkin Bu Wuri juga bisa bercerita tentang kegiatan-kegiatan sekolah perempuan untuk perdamaian ini, terutama untuk pencegahan konflik dan rekonsiliasi konflik itu seperti apa? Silakan Bu Wuri. Baik, terima kasih. Ya, saya Rosin Wuri dari komunitas perempuan arus bawah, ya, yaitu Sekolah Perempuan Perdamaian di Poso. Ya, tadi Mbak Ik meminta supaya saya bercerita sedikit tentang situasi yang terjadi pasca konflik. Ya, memang konflik yang berkepanjangan yang lalu yang menyisakan banyak masalah. Ya, terlebih khusus dalam relasi masyarakat. Tentu saja ada gap yang tercipta, nah sehingga gap itu harus dijembatani, ya. Harus dijembatani dan kami bersyukur bahwa di dalam komunitas kami ada sekolah perempuan, ya, itu bisa menjembatani jurang pemisah yang terjadi antara kelompok yang berbeda. Dan betul apa yang dikatakan oleh Mbak Ik tadi bahwa sering konflik itu berulang ya. Dengan adanya kelompok sipil bersenjata yang tiba-tiba saja ya muncul kejadian-kejadian penembakan, mutilasi bahkan pernah ya, itu memang membuat masyarakat menjadi takut dan ya membatasi ruang gerak masyarakat untuk bekerja. Nah, terkait dengan perkembangan yang terjadi tentang RAT P3AKS di tingkat provinsi telah ditetapkan RAT P3AKS Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2017 sampai 2019 ya, dengan memprogramkan pencegahan berjalannya mekanisme early warning system berbasis komunitas yang seyogianya runtutannya akan menjadi RAT yang ada di tingkat kabupaten. Nah, tetapi ya mungkin tidak sinkron. Nah, namun seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa tahun 2019 yang lalu ya kami berada dalam satu tim dengan Mbak Ik ya, ada kolaborasi kegiatan dari Fakultas Hukum UGM yang diinisiasi oleh Mbak Ik menyusun rencana aksi perempuan untuk memelihara perdamaian yang dinamakan RAT Perempuan Poso. Dan RAT ini bertujuan untuk mewujudkan perdamaian yang berkesinambungan di Poso, ya, dengan menyesuaikan kerangka aksi perempuan untuk perdamaian di Poso ke dalam program-program pemerintah, meliputi ada 5 bidang pada waktu itu, yaitu yang pertama bidang pendidikan, yang kedua bidang sosial budaya dan keagamaan,
yang ketiga ekonomi dan sumber daya alam, keempat politik dan keamanan, dan yang kelima adalah kesejahteraan sosial. Nah, tapi implementasi dari hal ini sepertinya masih mau ditunggu, nah sehingga ya bisa diimplementasikan nanti. Nah, kemudian apa inisiatif-inisiatif yang kami lakukan sebagai komunitas akar rumput, ya, yaitu Sekolah Perempuan Perdamaian. Ya, kami mempunyai komunitas, ada 18 kelompok sekolah perempuan perdamaian di Kabupaten Poso, dan apa yang kami lakukan di dalamnya, ya apapun bentuk kegiatannya adalah kami pakai sebagai media untuk memelihara perdamaian, karena gampang sekali tercipta konflik bila tidak ada kegiatan-kegiatan bersama yang dilakukan, seperti yang kami katakan tadi bahwa sekolah perempuan itu anggotanya terdiri dari perempuan-perempuan yang berbeda agama, berbeda budaya. Nah, sehingga di sekolah perempuan itu merupakan latihan ya bagaimana kami menerima dan menghargai perbedaan yang ada. Ya. Dan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di sekolah perempuan, yang pertama ada namanya kelas reguler. Kelas reguler itu ada materi-materi tentang pendidikan perdamaian. Nah, kemudian ada juga yang namanya kegiatan-kegiatan yang apa namanya pemberdayaan ekonomi. Nah, itu salah satu yang disampaikan oleh Mbak Ruby tadi, bahwa setiap kelompok sekolah perempuan itu ada fokusnya. Ya, misalnya kelompok sekolah perempuan A fokusnya apa namanya untuk membuat kerajinan tangan. Nah, dan ada juga seperti yang dikatakan Mbak Ruby tadi, memanfaatkan lahan tidur yang ada untuk menanam sayur-sayur organik. Nah, jadi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dalam, contoh misalnya ketika menyemai bibit sayur. Nah, pada saat itu bibit-bibit perdamaian juga disemaikan di antara anggota sekolah perempuan, karena yang hadir di situ adalah ya ibu-ibu yang seperti saya katakan tadi berbeda latar belakang budaya dan agama. Nah, sehingga melalui kelompok sekolah perempuan itu betul-betul kami berusaha untuk bagaimana menerapkan nilai-nilai perdamaian yang sudah diterima di kelas reguler tadi, langsung dipraktekkan di kelompok yang anggotanya berbeda itu. Nah, kemudian selain itu yang kami lakukan adalah ada saling mengunjungi ya, di hari-hari besar agama seperti Idul Fitri, Natal, hari raya Hindu, ya, dan juga di saat-saat ada kegiatan seperti pesta kampung, seperti pengucapan syukur selesai panen. Jadi semuanya bisa saling kunjung mengunjungi dengan tujuan adalah mempererat tali silaturahmi di antara kami sebagai anggota sekolah perempuan perdamaian. Dan hal ini sungguh-sungguh kami merasakan manfaatnya. Ya, kalau dulu antara ibu-ibu yang Muslim dengan Kristen itu tidak saling sapa, takut, ya, ada rasa tidak percaya. Tetapi ketika sudah ada wadah di mana kami berkumpul, ya, berbagi bersama di situ. Nah, sehingga ya ternyata ya tidak seperti yang kami yang ada di pikiran kami bahwa oh dia itu karena beda dengan saya dia jahat. Nah, jadi sungguh suatu hal yang menguntungkan bagi kami yang ada di Poso ketika ada kelompok-kelompok sekolah perempuan perdamaian. Dan tentu saja kami sangat berterima kasih kepada Aman Indonesia yang senantiasa mensupport kami ketika
kami melakukan kegiatan-kegiatan di sekolah perempuan itu. Nah, selanjutnya tantangan yang kami kami hadapi adalah ya seperti yang dikatakan tadi bahwa keseriusan pemerintah untuk memberikan dukungan terhadap kerja-kerja yang kami lakukan, walaupun kecil, ya, tetapi ya tentu saja ada manfaatnya untuk memperkuat bangsa ini atau turut memelihara perdamaian. Dan kami senang tadi ada angin segar yang disampaikan oleh ya bapak-bapak dari pemerintah bahwa ternyata ya ada banyak terbuka peluang, dan tentu saja itu nanti ya tentunya ada jenjangnya ya, dari provinsi, pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten, kemudian mungkin dari kabupaten itu bisa merangkul ya komunitas-komunitas perempuan yang fokus pada isu mencegah konflik ini. Mungkin ini dulu Mbak I, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Uri, menarik sekali tadi paparannya ya. Jadi ada inisiatif-inisiatif di tingkat komunitas untuk menabur benih perdamaian. Bahasanya menarik sekali, menabur benih perdamaian melalui bertanam bersama secara organik, tadi saling berinteraksi, ada pesta-pesta kampung. Nah, dalam kerangka rencana aksi nasional ini masuk bagian pencegahan sebetulnya. Bahkan yang dilakukan oleh ibu-ibu, pencegahan dalam arti memelihara perdamaian ya. Jadi karena kalau tidak dipelihara, konfliknya bisa tumbuh pemantiknya cukup banyak. Dan yang menarik juga tadi ada inisiatif dari masyarakat sipil ya untuk membuat rencana aksi daerah di tingkat poso yang bersama-sama dengan pemerintah daerah. Nah, cuma lagi-lagi implementasinya seperti apa? Nah, dalam kenyataannya masyarakat terus bergerak. Nah, pemerintah tadi yang disampaikan oleh Pak Nugroho, bagaimana sejauh mana implementasinya, bagaimana memastikan bahwa pemerintah ikut melaksanakan, apakah ada anggaran di daerah di Poso yang juga untuk tadi dibilang oleh Ibu Buri, memberi dukungan, walaupun dukungannya tidak besar, tapi dukungan yang kecil-kecil itu sudah sangat berarti bagi masyarakat. Ya. Baik Bu Wuri, terima kasih sekali atas sharingnya. Nah, saya mau berpindah kepada situasi di Ambon. Nah, ada Kak Bai. Nah, Ambon juga sama ya, ada konflik yang berulang. Nah, dan sekarang ini tahun lalu ya Kak Bai kita bertemu di Ambon. Saya bertemu dengan beberapa anggota komunitas, kemudian mereka bercerita bahwa sampai sekarang mereka masih sungkan dan bertemu dengan mereka yang berbeda agama. Tapi ada yang, jadi kesungkanan itu masih ada, ketakutan untuk mengunjungi satu kampung dengan kampung lain itu masih terjadi, dan bahkan ada pemisahan-pemisahan wilayah penduduk Islam dan penduduk Islam. Padahal kalau dalam konteks sejarahnya itu sebetulnya ada Pelo Gandong, ada bersama gitu, tapi Pelo Gandong menjadi sulit untuk dilaksanakan karena masyarakatnya sudah tersegregasi. Nah, tapi alhamdulillah konflik langsungnya tidak terjadi, ya, sudah tidak lagi terjadi, semoga tidak akan terjadi. Nah, Kak Bai, bagaimana kondisi yang terkini, ya, situasi perempuan dan anak, anak zaman dulu itu konfliknya sudah lama, sekarang berarti mungkin bisa jadi mereka sudah remaja dan dewasa, bahkan juga mahasiswa. Itu bagaimana kehidupan masyarakat Ambon, terutama dalam konteks yang berbeda ini. Silahkan, dan mungkin sama inisiatif apa yang sudah dilakukan oleh LAPAN atau anggota-anggota masyarakat sipil di sana, dan saya juga ingin mendengar refleksi Kak Bai tentang rencana aksi nasional dan diturunkan menjadi rencana aksi daerah di sana. Seberapa efektifkah itu berjalan? Silakan Kak Bai. Iya Mbak I,
Salman, Pak Nugroho, teman-teman Aman, Ibu Wuri. Pertama-tama apresiasi dulu buat teman-teman Aman yang fokus untuk mengawal RAN P3KS ini. Artinya ada Aman, akhirnya kita RAN ini kita bisa advokasikan secara bersama-sama. Memang seperti tadi yang Mbak I bilang, Ibu Wuri juga sampaikan bahwa konflik itu dia sangat merusak kohesi sosial, seperti yang kita juga, artinya saya juga rasakan di Ambon ya, nilai-nilai kearifan lokal kita dia jadi rusak, dan akhirnya orang memilih untuk hidup tersegregasi. Jadi tempat tinggal berbasis agama. Ketika hidup di dalam wilayah yang mayoritas sendiri atau agama sendiri, ini menjadi tantangan baru lagi. Karena orang lebih sentimen terhadap agama lain, memunculkan fanatisme yang berlebihan, dan membuat orang jadi tidak percaya untuk berinteraksi dengan orang lain yang berbeda. Artinya ketika mereka mau baku dapat atau berjumpa dengan teman-teman yang komunitas berbeda, itu mereka akan berpikir dua kali lipat, apakah orang-orang ini orang baik, atau orang-orang yang pernah membunuh saudara saya, atau orang-orang yang pernah membakar rumah saya. Jadi trauma itu sampai sekarang itu masih ada, karena situasi ketika mereka ditempatkan di wilayah baru, ini kan relokasi itu kan dipaksakan oleh pemerintah. Jadi karena pemaksaan inilah akhirnya rekonsiliasi itu tidak terbangun dan tidak diintegrasikan dengan pemulihan. Artinya bagaimana masyarakat bisa saling memaafkan, masyarakat bisa memperbaiki trust ini, dan bagaimana mereka berinteraksi kembali untuk memperbaiki kohesi sosial, termasuk bagaimana menata kembali kearifan lokal yang dimiliki, yang punya nilai-nilai toleransi, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai kepedulian sosial yang sudah turun-temurun dan merupakan jati diri daripada orang Maluku itu sendiri. Artinya orang selalu bilang orang Maluku potong di kuku, rasa di daging, ale rasa, beta rasa, sagu salempang, dipatah menjadi dua. Bahwa kepedihan, kesengsaraan itu adalah milik orang Maluku. Tidak hanya dirasakan oleh basudara Kristen, tidak hanya dirasakan oleh basudara Salam saja atau Muslim saja, tapi yang namanya orang Maluku punya kepedulian yang sama untuk sama-sama membangun gereja, sama-sama membangun masjid. Itu nilai-nilai itu, dan nilai-nilai itu ketika konflik itu dia jadi hilang. Tapi ada juga beberapa anak-anak muda atau seniman itu untuk menghidupkan kembali, membuat lagu-lagu Ambon yang berbau untuk nuansanya menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal tadi. Karena kita berpikir intervensi daripada negara, padahal negara itu ketika dia melakukan intervensi, artinya kita berharap tanggung jawab dalam pemenuhan hak asasi manusia ini, bagaimana menciptakan kondisi yang aman dan damai, bagaimana perlindungan dari berbagai ancaman, dan bagaimana keberulangan konflik itu dia tidak terjadi lagi. Artinya konflik itu dia tidak terjadi lagi, seperti yang kita juga pernah merasakan bagaimana situasi 2011 dia terjadi dan waringinya. Jadi 2019 jaringan ya. Bagaimana ada daerah yang mana konfliknya berulang, ada terjadi dan situasinya mirip dengan konflik yang terjadi di tahun 99, karena penanganan penegakan hukum tidak terjadi. Pemerintah selalu bilang bahwa proses alamiah, kedamaian alamiah itu akan terbangun dengan sendirinya, dan sehingga memang kita berharap di dalam penanganan RAD ini bagaimana mengakomodir kebutuhan perempuan yang bekerja di akar rumput.
ini juga perlu dipotret juga. Artinya tadi kalau kita lihat dari masukannya Pak Salman tadi, itu kita melihat ada berbagai macam kendala yang sebenarnya dihadapi di tingkat daerah. Seperti yang kami juga rasakan tahun 2019 kemarin Kementerian PP dan PA datang ke Ambon dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu draftnya itu kita bahas, tapi kita tidak tahu kelanjutannya seperti apa karena RAT itu lalu pergantian gubernur Maluku, akhirnya seperti yang dikatakan bahwa Pokja sudah terbentuk, mungkin RAT-nya juga draftnya sudah ada, tapi implementasinya jadi kendala karena kepala dinasnya juga diganti. Itu juga ini tantangan ya, diganti dan kepala dinasnya diganti dan kita tidak tahu perkembangan draftnya RAT itu seperti apa. Sehingga memang kita berharap Aman akan memfasilitasi pertemuan virtual dengan melibatkan Ibu Kadis yang baru. Ini usulan buat teman-teman Aman dengan kementerian terkait dan OPD terkait untuk mengingatkan kembali Pokja dan rencana aksi daerah ini sejauh mana, tantangannya ada di mana dan hambatan diimplementasi di mana, karena gubernur baru ini punya RPJMD-nya. Saya melihat isu perempuan hampir tidak ada, lalu juga Renstra kemarin di dinas terkait juga RAT ini belum diintegrasikan ke dalam program-program mereka. Artinya ini supaya bagaimana ke depan di strategi kita di tahapan kedua ini jauh lebih maju ketika implementasi RAN tahap pertama tadi. Kalau inisiatif yang dilakukan dengan kondisi yang tadi saya gambarkan, memang apa yang dilakukan oleh Ibu Wuri sebenarnya hampir sama dengan apa yang dilakukan di LAPAN dengan komunitas akar rumputnya, hanya kami tidak membentuk sekolah perempuan. Artinya kami lebih mengidentifikasi perempuan potensial di akar rumput yang bisa bersuara dan bisa berperan untuk membangun rekonsiliasi, atau kami punya hashtag itu damai berkelanjutan. Artinya ketika damai kita lakukan, terus apa ke depan yang punya dampak buat perempuan di akar rumput. Ternyata mereka kehidupannya lebih miskin, korban kekerasan yang berbasis gender, akses terhadap bantuan baik di tingkat desa maupun juga bantuan-bantuan di tingkat kabupaten itu sangat sulit. Juga mereka hampir tidak memiliki jaminan perlindungan sosial. Lalu ada beberapa ibu yang single parent yang diceraikan itu juga jadi persoalan tersendiri. Sehingga ketika kita mau bicara rencana aksi daerah, bagaimana rencana aksi daerah itu dia harus komprehensif melihat persoalan perempuan itu secara utuh dan terintegrasikan dalam upaya-upaya baik itu pencegahan, penanganan, perlindungan, dan bagaimana dia sangat akuntabel. Artinya penanganan itu dia harus lebih terbuka dan efisien untuk mudah diakses oleh perempuan akar rumput. Artinya saya juga sepakat dengan apa yang tadi dilakukan oleh Ibu Wuri, bahwa gerakan yang kita bangun ini adalah untuk memperluas gerakan perempuan di akar rumput. Halo, Mbak Bay. Iya, Mbak. Iya, oke. Iya. Lalu sebenarnya seperti tadi Mbak, nggak usah apensi ya kayak. Halo, seperti yang tadi yang halo. Silakan Kak Bay. Ya, seperti yang tadi Mbak I bilang bahwa banyak sekali atau ada beberapa yang masih ketakutan untuk melakukan interaksi. Memang saya juga rasakan sampai sekarang pun juga ketika ada ibu yang saya bawa ke komunitas yang berbeda agama, itu dia akan bangga sekali dan bahkan merasa, oh seperti ini ya, karena memang selama ini interaksi seperti itu tidak pernah dilakukan. Makanya kita punya berbagai macam kegiatan-kegiatan itu hampir sama juga dengan teman-teman di Palu,
perayaan bersama di hari-hari keagamaan, untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai toleransi dan memperkenalkan soal keragaman ini kembali kepada ibu-ibu, karena ibu-ibu ini akan punya pola asuh terhadap anak, intervensi terhadap anak, jadi nilai-nilai ini bisa diterapkan ke dalam keluarga. Lalu juga kita punya wisata rumah ibadah. Kita biasanya berkunjung ke rumah ibadah yang berbeda, sama biasanya kami orang Maluku itu punya tradisi namanya patita. Jadi masing-masing bawa makanan, kumpul sama-sama, kami kumpul ke pantai, ini bagian daripada pemulihan dan untuk merawat rekonsiliasi yang kita bangun. Bahwa bagaimana kebersamaan ini perlu dirawat, dan bagaimana kebersamaan ini merupakan solidaritas bersama untuk kita saling mengkoneksi, menghubungkan satu dengan yang lain, untuk apa yang kita bangun ini berkelanjutan dan punya dampak, karena itu tadi, pemerintah tidak punya dukungan apa-apa, tapi setidaknya di akar rumput itulah yang perlu dipelihara. Sehingga ketika misalkan salah satu pendamping yang mendampingi korban dan diancam, bahkan diancam itu sampai membawa isu agama, itu komunitas solidaritas ini bisa bangkit untuk upaya-upaya pencegahan supaya konflik tidak terjadi. Bahkan di tahun 2016 kemarin juga isunya sama, bahwa ada isu padahal itu isunya adalah anak yang diperkosa, lalu ketika pelakunya dibawa ke ranah hukum, tapi dibawa bahwa pendamping itu dia membawa isu agama untuk mengkristenkan anak ini. Dan itu tantangan besar buat teman-teman pendamping. Ketika pemahaman-pemahaman ini kita tidak bangun, dan kita tidak bangun solidaritas untuk pencegahan, maka ini bisa menjadi ancaman baru buat teman-teman yang terjadi akar rumput. Sehingga 8 itu dia juga masuk ke dalam lembaga keagamaan. Jadi beberapa teman-teman pendeta kami juga libatkan, juga beberapa tokoh-tokoh agama maupun tokoh adat lainnya juga kita libatkan, dan kegiatannya memang integratif. Juga kita intervensi ke anak-anak, artinya kita belajar dari anak-anak yang lahir di situasi yang konflik itu sudah selesai. Anak-anak ini selalu cerita buat saya begini, ketika ibu saya atau bapak saya cerita bahwa kami itu dulu kehidupannya baik, rumah kami besar, tapi rumah kami dibakar oleh orang Kristen, dibakar oleh orang Islam, dan akhirnya kehidupan kami jadi sulit dan susah seperti ini. Jadi saya dendam, saya marah sekali kepada orang Islam atau orang Kristen. Ini anak-anak yang lahir di situasi yang saat ini, dan itu menjadi tantangan besar kita, bahwa ternyata tuturan-tuturan dari orang dewasa ke anak-anak dalam rumah pun itu dia menciptakan anak-anak ini menjadi dendam. Dan ketika mereka menjadi dendam, maka ini jadi persoalan baru. Artinya anak-anak ini tidak mau berinteraksi dengan anak-anak yang berbeda, sehingga kami banyak bikin kegiatan-kegiatan peace generation, dan juga masuk intervensi lewat TPQ maupun juga anak-anak di gereja, dan kita bikin temu atau baku dapa bersama anak-anak. Jadi baku dapa bersama untuk mereka saling berinteraksi, mengenal, dan membangun persahabatan sejati. Tapi kita bagaimana anak-anak ini juga menjadi agent of peace, bagaimana mereka menata punya masa depan yang lebih baik, dan bagaimana mereka punya kehidupan yang lebih baik. Jadi kami juga banyak motivasi dan intervensi mereka untuk punya pendidikan yang lebih baik. Sedangkan orang tuanya kami lebih banyak untuk bagaimana pola asuh, bagaimana pemulihan keluarga, karena kita melihat kalau orang belum bisa memaafkan orang lain, jangan kita bicara persoalan rekonsiliasi atau perdamaian, karena orang akan datang dengan rasa dendam dan rasa marah, dan itu sangat tidak nyaman. Mungkin seperti itu ya, Mbak Ii. Baik, terima kasih ini Kak Bay. Ini menarik sekali ya cerita Kak Bay, bahwa ada proses-proses rekonsiliasi yang dilakukan di akar rumput, terutama dengan pendekatan yang komprehensif di tingkat komunitas kepada anak-anak dan juga kepada orang dewasa. Jadi ada persoalan yang penting sebetulnya yang perlu kita bahas untuk melihat ke depan seperti apa ya. Karena tadi Kak Bay juga bercerita tentang ada internalisasi konflik yang muncul. Nah, dengan demikian
tadi juga di tingkat POSO disampaikan oleh Bu Wuri bahwa ada kerentanan konflik bisa muncul kembali. Nah, dengan demikian tadi Pak Salman, Pak Nugroho sudah merefleksikan toh bahwa perlu ada integrasi RAN, konflik sosial, ada proses pemantauan yang lebih jelas, implementasi yang jelas ke depan. Tapi kemudian pertanyaan saya pertama ya, Bu Wuri dan Mbak Kabai tadi cerita tentang partisipasi dukungan pemerintah kepada inisiatif masyarakat itu sangat minim, ya. Tidak ada juga. Hampir tidak ada bahkan, Tidak ya. ada. Tidak ada. Iya. Nah, itu yang isu pertama. Isu kedua tadi dengan minimnya dukungan di yang ada. Terus ke depan itu rencana aksi daerah jilid kedua, apakah juga akan mengadres ya persoalan-persoalan tadi, yang termasuk juga tadi tingkat pemerintah sudah membuat yang namanya draft rencana aksi nasional, bahkan sudah ada katanya dalam diskusi. Keterlibatan masyarakatnya seperti apa dalam penyusunan rencana aksi daerah ini? Kita lihat di tingkat provinsi sudah sampai di RAD saja, di tingkat komunitas jalan sendiri. Itu pertama. Jadi partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana aksi nasional jilid 2 ini bagaimana? Yang kedua, karena sesi kita sebetulnya tekanannya pada pencegahan ya, yang melibatkan perempuan dan anak dalam agenda pencegahan. Pencegahan yang seperti apa yang sudah dirancang di dalam rencana aksi nasional itu? Apakah juga pencegahan dengan melihat aspek pendidikan, tadi yang sudah disebutkan, kesejahteraan, pendekatan budaya, itu pencegahan yang sebagai mana sih yang sudah dibangun untuk yang akan datang? Bolehkah diberikan informasi baik oleh Pak Salman maupun Pak Nugroho, dan juga Pak Salman dan Pak Nugroho boleh juga memberikan catatan kepada apa yang disampaikan oleh Bu Wuri maupun Kak Bay. Silakan. Apa namanya? Saya melihat begini, mengalir aja karena gini, kita kan di pusat selagi masih dalam bentuk draft, apa namanya RAN-nya begitu. Saya kira di situ kegiatannya masih apa namanya, seluruh kegiatan di tiga pilar itu, di pilar pencegahan, penanganan, partisipasi dan pemberdayaan itu murni terus terang yang saat ini sudah tercantum adalah kegiatan pemerintah yang dikutip dari apa namanya RPJMN dan PN ya, PN-nya Bappenas. Jadi kita mengambil kegiatan dari situ, plus nantinya akan ditambah kegiatan dari itu. Nah, itulah yang kita akan nanti diseminasikan ke daerah begitu. Itu nanti akan dijadikan pedoman daerah dalam menyusun rencana aksi daerah begitu. Saat ini memang secara khusus, mungkin kalau di ini Bu siapa? Memang tadi catatannya kan bahwa masyarakat itu kan sangat banyak dan setiap organisasi masyarakat sebetulnya melakukan kegiatan-kegiatan yang saling terkait ya. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana menjaring partisipasi masyarakat yang beragam itu dengan berbagai pendekatan. Itu kan menarik ya. Timnya Bu Wuri sendiri dalam konteks penyusunan RAD itu ada banyak organisasi yang terlibat dan masing-masing punya kegiatan yang beragam ya. Ada solidaritas perempuan, ada Mosin Tuwu ya, ada Aman ya, ada juga komunitas-komunitas lokal lainnya. Jadi saya kira pertanyaannya adalah kemudian bagaimana partisipasi masyarakat itu terjaring, ide-ide masyarakat itu terjaring bahkan dalam perencanaan, Pak. Ini saya nggak tahu. Kemarin yang saya dapat laporan dari apa namanya, ini yang di Sulteng ya Bu ya. Jadi salah satu bentuk kegiatan yang tadi Ibu bilang ini ada di pencegahan begitu loh. Kegiatannya tuh macam-macam Ibu. Apa namanya di sana kan sesuai dengan ada agama dan toleransi, gender, perempuan, budaya, kemudian hak eksobispol, bicara bernalar, hak layanan masyarakat, perempuan dan politik,
ekonomi solidaritas. Nah, itu yang sedikit salah satu unsur dari masyarakat. Mungkin kita nggak bisa mengambil semua, Ibu. Mungkin juga nanti kita yang di Jakarta ini, di pusat ini, nggak bisa mengambil semua kegiatan yang ada di di LSM ini, Bu, di masyarakat sipil. Mungkin kita akan mengadop itu ke beberapa yang sudah cukup besar, yang sudah cukup dikenal di masyarakat, begitu loh. Baik, Pak. Terima kasih. Nah, lanjut ke Pak Salman ya. Lagi-lagi tadi, apakah ada tekanan dari Pak Salman terkait dengan pencegahan ya, pencegahan yang akan datang itu akan seperti apa dan sejauh mana menghilangkan gap antara nasional, provinsi, lokal ya. Ini konfliknya di tingkat lokal, kebijakannya di tingkat nasional dan provinsi. Ini sebagai bagaimana kira-kira untuk ke depan, kita bicara ke depan. Baik, Bu, terima kasih. Saya kira menarik tadi dua hal yang disampaikan oleh teman-teman dari Poso dan Ambon. Saya jadi banyak informasi baru terkait apa yang sudah dilakukan teman-teman di komunitas di sana itu. Saya hanya ada 3 catatan terkait itu, Bu. Jadi untuk yang dua hal tadi, memang kalau konflik memang terjadinya rata-rata di tingkat kabupaten kota, di tingkat level pemerintahan di situ. Tapi dari sisi kewenangan, kan undang-undang kita memberikan kewenangan penuh kepada Pemda sebenarnya. Kewenangan penuh itu kan dari 2 hal. Program anggaran itu mereka diberikan kewenangan untuk itu. Jadi mereka harusnya, karena sudah jelas menjadi kewajiban daerah, ya harusnya juga Pemda tingkat kabupaten kota juga bisa melakukan langkah-langkah penanganan dari sisi penganggaran, program, kewenangan, kemudian organisasi apa yang mereka mau gerakkan untuk itu, saya kira sudah jelas dari sisi legal formalnya gitu. Nah, kami di tingkat provinsi dan pusat tentu lebih banyak kepada proses, kalau kami pembinaannya, pengawasan, evaluasi, kemudian tingkat provinsi tentu lebih banyak mengkoordinasikan dan melaksanakan fungsi binwas juga yang dilimpahkan ke gubernur. Jadi memang paling depan itu di tingkat kabupaten kota, tapi kewenangannya sudah ada di mereka. Kemudian catatan kami terkait apa yang saya sampaikan, pertama begini, saya kira salah satu kelebihan dari Pokja P3KS itu adalah di dalamnya melibatkan unsur masyarakat. Jadi dimungkinkan dari sisi keanggotaan itu memang melibatkan masyarakat, setahu kami memang ada. Nah, kalau kami di tim DUPKS itu memang semua aparatur pemerintahan, tidak melibatkan keanggotaan. Oleh karena itu sangat terbuka peluang apa-apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman, karena mereka otomatis akan menjadi anggota di Pokjanya itu gitu. Kalau sudah masuk Pokja, tentu mereka punya akses langsung mulai dari proses penyusunan rencana aksi. Kalau memang harus ada rencana aksi di tingkat daerah. Nah, mungkin saya agak berbeda sedikit. Kalau menurut kami, khusus untuk P3KS, karena melihat evaluasi kami di penanganan konflik, mungkin perlu dipertimbangkan agar cukup ada rencana aksi nasional gitu. Jadi tidak memintakan kepada daerah untuk menyusun rencana aksi tingkat daerah. Jadi kita menyusun secara nasional. Nah, tentu proses penyusunannya ini yang perlu kita perkuat. Perkuat itu ya pertama karena keanggotaan ada unsur masyarakat, tentu harus melibatkan mereka dari mulai proses penyusunan rencana aksinya dilibatkan. Kemudian metodenya saya kira menarik seperti ini. Metode yang kami sarankan dalam penyusunan rannya itu harus metode yang sifatnya lebih ke arah tematik. Tematik itu misalkan ada kasus-kasus umum yang terjadi di daerah. Nah, kita angkat sebagai salah satu tema ran di situ. Misalkan terjadinya korban konflik pengungsi pasca konflik, karena sekarang kan lebih ke arah situ, bagaimana supaya tidak terlantar misalkan. Nah, itu ditetapkan di ran. Nanti pendekatan kedua, kalau sudah kita memiliki tema-tema secara umum nasional dan tentu jumlahnya jangan terlalu banyak. Saya kira juga ini menjadi catatan buat teman-teman. Saya lihat ran P3KS sangat banyak itu, bahkan terlalu banyak. Kalau bisa dibatasi saja, tapi yang memang betul-betul implementatif gitu. Implementatif dan memang didukung oleh program-program yang memang ada di dokumen perencanaan, biar anggarannya ada. Jangan program-program baru yang di luar dokumen perencanaan, karena pemerintah ini kan agak sulit kalau tidak masuk pada dokumen perencanaan. Nah, kalau sudah ada tema-temanya yang jelas, nanti pendekatan kewilayahan. Misalkan kalau kami sarankan, karena bicara konflik, tentu pendekatan wilayah-wilayah yang memang sudah terjadi konflik. Katakanlah untuk di Papua, di Maluku, di Sulawesi Tengah, itu harus diberikan secara khusus program rannya, disebutkan secara nasional.
katakanlah untuk tahun 2020 itu ada RAN untuk provinsi mana ditetapkan saja oleh PMK misalkan, bahwa untuk tahun 2020 fokusnya daerah konflik ini. Nah, karena ditetapkan tentu nanti KL akan masuk semua ke sana program-programnya. Nah, selama ini saya kira itu sudah mulai ditahapi, sudah cukup bagus ini di P3KS tahap kedua ini. Jadi secara nasional ditunjuk lokusnya begitu, kemudian semua program kegiatan KL dimintakan. Kira-kira program-program apa yang mendekati sana, nanti masuk ke sana, jadi ada kegiatan-kegiatan yang langsung konkret di wilayah-wilayah tersebut. Jadi apa yang sampaikan teman-teman seperti di Ambon, tadi di Poso, saya kira bisa diakomodir dalam bentuk kegiatan-kegiatan secara nasional. Kalau memang kita paksakan ke daerah, pengalaman kami di Timdu Penanganan Konflik Sosial dalam bentuk RAD itu, memang banyak kendala sudah disampaikan. Apalagi kami ini kan semuanya anggotanya adalah aparatur pemerintahan. Jadi pendekatan birokratisnya sangat kental. Nah, kami berharap kalau Pokja P3KS ini, karena memang ada unsur keterlibatan masyarakat langsung dalam keanggotaan, itu menjadi agak berkurang pendekatan birokratisnya. Jadi dalam proses penyusunan misalkan hal-hal apa saja yang harus masuk dalam RAN itu ya nuansa-nuansa masukan masyarakatnya yang lebih konkret, lebih aktual, dan memang lebih implementatif, saya kira akan lebih mewarnai begitu di RAN. Nah, kemudian yang terakhir, aspek pencegahan, kalau menurut kami memang dari sisi konflik, saya agak sedikit punya pandangan dari sudut yang lain. Di Undang-Undang 7 dan PP itu lebih ke arah kepada pasca konflik ini, kalau dampaknya perempuan. Jadi pasca konflik ada terdampak perempuan dan anak, akhirnya masuk kepada ranah pemulihan pasca konflik di program-programnya itu. Nah, mungkin ini juga perlu menjadi diskusi lagi lebih lanjut. Ketika aspek pencegahan dalam pengertian supaya tidak terjadi lagi seperti itu, mungkin ya apa yang sudah dilakukan. Tapi rata-rata kami melihat ini semua masuk pada kategori pasca konflik. Ketika konflik sudah terjadi, akhirnya yang terdampak adalah pihak perempuan. Akhirnya program-program itu. Makanya setahu kami KL juga adalah KL yang lebih ke arah pemulihan pasca konflik. Katakanlah seperti Kementerian Sosial, kemudian Kementerian Kesehatan, kemudian tentu leading sektornya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi kalau dari sisi konflik sosial, sebenarnya posisinya lebih ke arah pada pasca konflik, bukan pada pencegahan. Nah, aspek pencegahan dari perspektif konflik, mungkin ini juga menjadi harus dipahami oleh teman-teman. Kalau dari sisi kami di Kemendagri, lebih kepada pendekatan-pendekatan yang sifatnya kewaspadaan. Makanya di situ program-program yang sifatnya memang antisipasi, deteksi dini, cegah dini. Jadi bukan kepada hal-hal yang seperti tadi disampaikan. Karena kalau masuk pada penanganan konflik, bicara tentang pemberdayaan anak itu lebih kepada pemulihan pas konflik. Jadi konfliknya sudah terjadi begitu, kemudian masuk program apa supaya pulih. Nah, mungkin kalau ini sudah selesai, baru kita terapkan di daerah lain. Jadi yang dicegahnya itu adalah bukan dampaknya, tentu konfliknya gitu. Jadi kalau untuk pencegahan konfliknya clear di kami. Jadi semua program kegiatan yang masuk pada rencana aksi penanganan konflik sosial 60% memang kami tekankan rencana aksi itu pencegahan di kami. Tapi pencegahan supaya tidak terjadi konflik. Jadi berbeda berbeda apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman. Jadi apa yang sudah dilakukan teman-teman di Poso, di Ambon itu, tentu itu karena konflik yang sudah terjadi. Jadi programnya mungkin program pasca konflik kalau masuk kepada wilayah perspektif. Jadi kalau di kami pencegahan itu pencegahan konfliknya, tapi memang di rencana aksi kami semuanya memang di atas 50% program-program kami itu adalah program pencegahan konflik sosial. Jadi memang lebih kepada penekanan pencegahan, jadi pencegahan konfliknya. Saya kira sementara itu Bu, mungkin untuk catatan. Terima kasih. Terima kasih Pak Salman. Ini menarik sekali ya. Saya kira beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Salman bahwa kelihatannya untuk wilayah-wilayah konflik atau pasca konflik yang masih terpengaruh sungguh ya, berkepanjangan, maka perlu ada pendekatan yang berbeda. Saya kira ini hal yang menarik dengan membuat rencana yang sifatnya tematik, yang kontekstual, dengan memperkuat didasarkan pada kondisi-kondisi khusus di wilayah-wilayah. Saya kira hasil salah satu dialog kita ke Bupati di Poso saat itu adalah juga adanya keinginan seperti itu. Nah, jadi
Tadi juga menarik ya, bagaimana caranya membuat rencana aksi yang tematik. Saya kira memang menarik tawarannya di tingkat nasional, tapi kemudian implementasinya menjadi sangat penting melibatkan pemerintah daerah setempat dan juga partisipasi masyarakat yang sebetulnya sangat beragam. Dan hal yang menarik juga adalah tadi soal pencegahan. Kalau kita mengacu kepada deklarasi UN Security Council 1325, bahkan dalam pencegahan itu juga sudah melibatkan perempuan dengan pendekatan yang tidak selalu pada tindakan kewaspadaan, tapi juga kegiatan-kegiatan pencegahan yang lebih beragam dengan berbagai cara yang kemudian bisa masuk kepada pencegahan yang real supaya konflik tidak berlanjut lagi atau supaya konflik berhenti atau konflik perdamaian itu kemudian terjadi secara kontinu. Hal yang menarik yang bagaimana supaya rencananya betul-betul terimplementasi di tingkat lapangan termasuk tadi budget ya, bahwa budget itu menjadi penting, bagaimana budget yang lebih besar ada di tingkat kabupaten untuk implementing misalnya, tidak dalam konteks, mohon maaf, lebih kepada keamanan, ya, budget yang sangat besar pada perspektif keamanan, tapi implementing di dalam program-program pencegahan yang terintegrasi dengan kesejahteraan, tadi soal pendidikan, itu menjadi lebih diutamakan yang di masa yang akan datang. Saya kira catatan-catatan dari Pak Salman, dari Pak Nugroho, dan informasi yang sangat menarik dari Bu Wuri dan Kak Bai ini akan sangat memperkaya refleksi kita, dan semoga refleksi ini bisa kita gunakan lebih lanjut dalam forum-forum mendatang, dan dengan demikian Aman menarik juga bagi Aman untuk merancang satu workshop reflektif yang melibatkan berbagai pihak per wilayah-wilayah yang khusus itu. Pak Nugroho sama Pak Salman bilang bahwa kan Maluku juga sudah punya rencana aksi daerah. Boleh tidak Pak Salman sama Pak Nugroho juga untuk menjembatani, mungkin bisa lewat Pemda Provinsi Maluku, menyampaikan lewat Pemda sejauh mana rencana aksi daerah dan pokjanya. Artinya kalau ini sudah terbentuk, terus hambatannya di mana? Nanti kami di daerah, artinya kita akan mendorong Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan sebagai lead untuk sinergitas dengan OPD-OPD yang lain, karena memang selama ini ruang bersama itu belum pernah duduk. Artinya kita tidak hanya review untuk melihat ran aksi untuk nasionalnya, tapi strategi buat kami di daerah juga. Artinya dengan Ibu Kepala Dinas yang baru ini menjadi semangat baru buat kami, tapi kami berharap juga dari pusat juga untuk mengingatkan mereka kembali. Artinya kalau selama ini dari Kementerian PP dan PA melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, mungkin dari Kementerian tadi Luar Negeri ya, dari Pak Nugroho dengan Pak Salman juga bisa mengingatkan OPD-OPD yang lain yang punya kaitan dengan RAN ini, sehingga menjadi strategi kita bersama supaya pada saat jilid 2 ini terimplementasi dengan melibatkan semua pihak, tapi juga menjawab kebutuhan perempuan dan tadi untuk merawat perdamaian berkelanjutan tadi. Makasih itu Mbak I. Ya, terima kasih Kak Bai, mempertegas ya kebutuhan refleksi bahkan dari tingkat yang paling pemerintah yang paling bawah, yang memang selama ini terkait langsung dengan penanganan konflik di tingkat lokal ya. Dan sebelum saya tutup, ini ada Bu Yuniyanti Huzaifah, beliau adalah Wakil Ketua Komnas Perempuan pada periode yang telah berakhir 2019. Mbak Yuni, apakah ada catatan yang bisa disampaikan setelah mendengar dari beberapa tanggapan yang mungkin menarik untuk kita pikirkan dalam rencana aksi yang akan datang? Ya, terima kasih.
mohon maaf saya tadi gabungnya sudah sangat terlambat karena harus menyelesaikan presentasi sebentar. Catatan saya tadi yang disampaikan soal usulan untuk membuat kebijakan berbasis kewilayahan supaya berbagai kementerian bisa dari segi mobilisasi dana, konsentrasi, fokus bisa ke sana. Itu mungkin menarik, tapi mungkin yang juga harus dipikirkan itu kan konflik sulit terprediksi ya gitu. Nah itu bagaimana mengantisipasi pada wilayah-wilayah yang tingkat deteksi dininya mungkin masih minim, tapi potensi konfliknya juga tinggi, tapi belum menjadi fokus gitu ya. Kemudian yang kedua dengan fokus kepada kewilayahan tadi, plus minusnya menurut saya juga yang harus ditimbang gimana pada wilayah-wilayah lain gitu ya. Jadi itu skema itu menarik gitu, mungkin menjadi lebih konsentrasi, tapi juga gimana memikirkan resiko-resiko pada wilayah lain yang mungkin belum terdeteksi tapi potensinya tinggi, apalagi masa pandemi seperti ini ya. Saya melihat potensi konfliknya kok semakin perlu mendapatkan perhatian gitu ya, karena kondisi ekonomi yang berpotensi memburuk. Terus tadi sekam, kemudian saya waktu terakhir di Komnas Perempuan terlibat dalam revisi tinjau ulang 20 tahun wilayah post konflik, itu kelihatan sekali sebenarnya sekam itu masih ada di sana gitu. Makanya tadi baik dengan sangat baik mencoba menjelaskan list kekhawatiran itu sebenarnya masih banyak, tapi walaupun upayanya juga sebetulnya luar biasa ya yang dilakukan kawan-kawan. Jadi menurut saya wilayah nasional ini vulkanonya tuh di banyak titik sebetulnya gitu. Nah ini mungkin yang perlu dipikirkan sama-sama. Itu. Tapi saya mendapatkan informasi yang luar biasa. Makasih. Ya, terima kasih Mbak Yuni. Jadi ini menjadi penutup pada diskusi hari ini, dan kita tidak akan bertemu kali ini karena masih akan ada diskusi-diskusi berkelanjutan dalam rangkaian merefleksikan ya rencana aksi nasional 2014-2019 untuk membangun rencana aksi nasional yang lebih responsif, yang lebih efektif, dan yang lebih terasa dampaknya bagi di masyarakat yang di komunitas yang masih berhadapan dengan berbagai masalah dengan tujuan untuk merawat perdamaian yang berkelanjutan. Saya sekian terlebih dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat siang, dan saya